Dia ngajinya kejabat. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selalu dan senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang dilimpahkan hingga saat ini. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan nikmatnya kepada kita, dan semakin kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka semakin ditambah Allah nikmat yang diberikan kepada kita. Berselawat kita kepada teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat, pemateri kita pada malam hari ini Ustadz Haji Kamrizal LCMA. Beliau adalah pendiri sekaligus pembina Yayasan Wakaf Arisalah, dan pada saat ini juga menjabat sebagai Direktur Risalah Charity. Terima kasih Ustadz telah berkenan hadir pada malam hari ini untuk membersamai kita. Insya Allah ini merupakan kajian rutin untuk menambah wawasan keislaman kepada kita semua, khususnya kepada ayah bunda wali murid kita yang ada di Arisalah. Sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yaitu dengan kurban raih surga sekeluarga. Mudah-mudahan ini bisa kita simak baik-baik apa yang disampaikan oleh Ustadz kita nanti, sehingga ini menjadi wawasan bagi kita, ilmu bagi kita, dan mudah-mudahan kita mampu mengimplementasikan dari apa yang kita terima malam ini dalam kehidupan sehari-hari, karena sebentar lagi kita akan memasuki Hari Raya Kurban. Tentu sebagai Muslim yang baik tentu dianjurkan untuk bisa ikut berkurban. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda yang kami hormati, kita buka acara kita dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita minta kepada ananda kita Wildan Sapardi, anak kelas 2 MA, untuk membacakan ayat suci Al-Quran di tengah kita sebelum acara kita mulai. Kepada ananda kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتوله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين
إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, itulah tadi pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ananda Gita Wildan. Mudah-mudahan menambah keimanan kita yang mendengarkan dan mudah-mudahan menjadi amal ibadah juga bagi Ananda dan kita semuanya. Baik Bapak Ibu Ayah Bunda yang kami hormati, acara kita selanjutnya adalah kita mendengarkan ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Haji Kamrizal LCMA dengan tema yaitu dengan berkurban raih surga sekeluarga. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bijalali wajhikal karim wa azimi sultani. Bapak Ibu, para ustaz dan siapapun yang hadir di majelis ilmu ini yang Allah muliakan dengan ilmu, Allah berkahi dengan kebaikan. Karena memang majelis ilmu di mana di sana dibahas agama, dibahas ajaran Islam, ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah, berarti itu adalah majelis yang diberkahi. Bagaimana Rasulullah menyatakan bahwa itu ada taman-taman surga, raudatun min riyadil jannah. Kita tahu ada momen itu, ada taman surga itu, pertauha. Jangan sampai nggak mampir. Jangan sampai tidak hadir. Jadi kita bersyukur di tengah kesibukan masing-masing. Di malam ini kita menyempatkan untuk hadir di taman surga, di halaqatul zikir ini. Kita berharap yang rajin hadir di taman surga dunia, Allah beri ia kemuliaan dan kebahagiaan untuk menikmati
taman surga di akhirat. Amin. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang mulia, para ustaz dan ustazah, selain dari kalimat syukur, memperbanyak alhamdulillah, perbanyak juga salawat untuk Nabi, kekasih Allah yang sungguh sangat mencintai kita umatnya, maka balas cintanya dengan mengamalkan sunnahnya, berupaya untuk mencintai ajarannya. Karena jika beliau mencintai kita dan kita mencintai beliau, cinta yang berbalas, beliau menyatakan, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang, Allah akan kumpulkan kelak bersama orang yang dicintainya. Maka mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam insya Allah menjadi asbab kita akan membersamainya nanti di surga. Jika beliau berada di surga yang paling tinggi, karena kita membersamai beliau, semoga kita juga masuk surga yang paling tinggi. Sehingga inilah yang menggembirakan para sahabat bahwa ada harapan kita masuk surga bertetangga dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan karena amal kita. Karena amal kita dibanding amal Rasul tidak ada apa-apanya. Tapi karena cinta kita pada beliau. Bapak Ibu hadirin yang Allah muliakan, tema kita sungguh sangat menyentuh ya. Masuk surga sekeluarga melalui kurban. Pertama Bapak Ibu, memang Bapak Ibu yang mulia, bermimpilah, berangan-anganlah dan selalulah berdoa pada Allah. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga sekeluarga. Kita mendambakan kita, orang tua kita, pasangan kita, anak-anak yang kita cintai, saudara dan saudari kita, emang bersama-sama ngumpul di surga. Kita reuni lagi. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman. Anak dan cucunya juga beriman. Alhaqna bihim. Kami kumpulkan mereka bersama di surga. Tentu kita tidak ingin 5 anak kita, 3 di surga, 2 di neraka, na'udzubillah. Itu kita tidak ingin terjadi, kita di surga, pasangan kita di dunia berada di neraka. Kita tentu tidak ingin kita di surga, orang tua kita di neraka. Maka mimpi yang mesti kita minta dalam doa-doa kita pada Allah adalah, Ya Allah, masukkan kami, beri kami kesempatan untuk berjumpa dengan orang yang kami cintai nanti di surga. Sehingga mimpi untuk bersama di surga ini sedikit banyaknya membuat kita, ya kalau kita berpisah hari ini dengan orang tua kita, di antara mereka sudah meninggal dunia, atau di antara saudara-saudara kita ada yang telah mendahului kita, atau di antara anak-anak kita ada yang sudah dipanggil oleh Yang Kuasa, sabar. Berharaplah, insya Allah kita sekarang berpisah, tapi nanti kita akan berkumpul. Kenapa? Sungguh kita sangat berharap masuk surga sekeluarga. Nah, karena itu kita mesti ikhtiarkan, Bapak Ibu yang mulia. Kita tidak saja berharap dan berambisi untuk mengerjakan amal-amal individu yang hukumnya fardu ain. Salat itu amal individu. Puasa amal individu. Haji juga amal individu. Tapi kita kerjakan juga amal-amal yang meluas kepada orang-orang yang kita cintai. Apa itu? Pertama, doa. Jangan lelah untuk mendoakan yang terbaik untuk keluarga kita,
Bapak Ibu tentu berharap yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka jangan lelah mendoakan anak-anak kita. Karena doa orang tua itu dahsyat. Doakan mereka, sebut namanya dalam salat tahajud kita, dalam tilawah, dalam doa-doa kita, sebut namanya. Jadi seperti apapun anak kita hari ini, mungkin kita diuji dengan anak kita yang mungkin katakanlah nakal, tidak bisa diatur, belum seperti yang kita inginkan perilakunya. Sabar. Gunakan senjata Bapak Ibu. Apa itu? Doa terbaik. Jadi dengan doa-doa terbaik itu tidak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Beri anakku hidayah ya Allah, beri dia iman dan ilmu ya Allah. Ya Allah, beri dia ketaatan, beri dia rasa takut padamu. Doakan terus, jangan lelah. Itu yang pertama. Bagi kita yang bermimpi untuk masuk surga sekeluarga, doakan orang-orang yang kita cintai. Selipkan doa-doa kita untuk mereka. Wabil khusus kepada mereka yang sudah mendahului kita. Orang tua kita, saudara kita, dan segala macam. Satu. Yang kedua, Bapak Ibu, amalan yang juga bisa meluas, melebar pada orang lain adalah sedekah. Sehingga ketika saat bertanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Inna ummi matat, ibuku sudah meninggal ya Rasulullah. Bagaimana aku berbakti pada ibuku?" Apa kata Rasulullah? Alma. Alma itu artinya apa? Gali sumur sampai engkau ketemu air. Sehingga nanti air itu dinikmati, bisa diambil airnya, wakafkan untuk masyarakat atas nama ibumu. Jadi akhirnya saat gali sumur, setelah sumur ini keluar air, kata saat, sumur ini aku wakafkan untuk kaum muslimin atas nama ibuku. Ya, apapun yang bisa kita lakukan. Oh, tanah. Ya Allah, saya wakaf 1 meter tanah untuk ibu saya. Saya wakaf sekarung semen untuk almarhum ayah. Saya wakaf. Ada peluang sedekah, wakaf. Dan niatkan, ya Allah, sedekah ini untuk almarhum ibu. Sedekah ini untuk almarhum ayah. Untuk anak, untuk adik. Dua ya. Pertama doa, yang kedua sedekah. Yang ketiga, ya bayarkan hutangnya kalau kita tahu dia punya hutang. Bayarkan nazarnya kalau kita tahu dia punya nazar. Bayarkan fidyahnya. Kalau ketika hidup dia dulu mungkin tidak puasa segala macam, karena tua, karena sakit, ya bayarkan fidyahnya. Dan yang keempat, berkorban. Kenapa berkorban kita bisa katakan bagian dari upaya untuk masuk surga sekeluarga? Karena ternyata satu korban itu bukan untuk satu orang. Satu korban itu untuk sekeluarga. Karena sebagian kita kan biasanya begini. Ustaz, ini korban saya. Tahun ini saya hanya mampu korban 1 ekor. Maka ini saya dulu. Tahun depan 1 ekor lagi korban atas nama istri. Tahun depan lagi, 2 tahun lagi untuk anak pertama. Tahun keempat untuk anak kedua. Kenapa saya hanya mampu 1 dalam setahun? Kalau begitu pola Bapak Ibu berkorban, berarti tahun ini kita dapat pahala korban, yang lain tidak. Tahun besok istri kita dapat pahala korban, yang lain tidak. Tahun lusanya anak pertama dapat pahala korban, kita tidak. Kenapa? Karena kita niatnya begitu. Ibadah itu kan tergantung niat. Padahal Rasulullah dan para sahabat melakukannya. Ternyata tidak seperti itu. Kalau memang kemampuan kita hanya 1, maka korbannya, Ustaz, ini korban saya 1 untuk sekeluarga. Korban Pak Ahmad dan keluarga. Gitu. Oh, berarti selama ini kalau kami korban 3, 1 untuk saya, 1 untuk istri, 1 untuk anak. Apa itu salah? Oh, itu tidak salah. Tidak salah. Maksudnya apa? Kalau mampunya hanya 1 untuk bersama. Tapi kalau kita punya kemampuan lebih, ya baguslah. 1 untuk saya, 1 untuk istri, 1 untuk anak, 1 untuk ini. 5 ekor. Atau 7, dapat 1 ekor sapi. Ini 1 sapi untuk keluarga. Kalau mampu, ya nggak apa-apa.
Maksudnya tadi kalau hanya mampu satu, jangan untuk kita saja, bawa untuk sekeluarga. Ini Ustaz satu kambing, satu nama untuk Ahmad dan keluarganya. Kalau mampu dua, dua sekeluarga. Kalau tiga, tiga sekeluarga. Artinya dari awal, kurban-kurban kita sudah kita dedikasikan untuk keluarga kita tercinta. Bahkan, kita bisa niatkan sekaligus untuk yang sudah meninggal. Ini korban saya untuk keluarga saya dan ibu bapak yang sudah meninggal. Kalau selama ini kan kita sering dengar, dan ini mah khilafiyah di kalangan ulama, korban untuk almarhum ayah. Nah, sebagian ulama mengatakan boleh, karena korban bagian dari sedekah. Jadi kan sedekah boleh atas nama orang yang sudah meninggal dunia. Satu pendapat lain mengatakan tidak mesti satu atas nama ayah. Bawa saja ayah dan korban kita. Satu korban untuk kita, satu korban untuk ayah. Tidak begitu. Ini dua korban dari saya untuk saya dan keluarga saya, termasuk almarhum ayah dan bunda. Nah, ketika kita bawa nama keluarga kita dan ayah bunda kita dengan saat keluarga kita ya, kalau sudah beda rumah itu beda lagi. Kita punya adik itu sudah menikah, dia sudah punya kehidupan tersendiri bersama suaminya, itu nggak masuk. Tapi ini masih bersama kita nih. Kita di rumah kita ada ibunda kita, ada mertua kita, ada adik-adik kita. Selama masih di bawah tanggungan kita di dalam satu rumah, itu boleh satu korban untuk yang ada di rumah saya, untuk yang ada dalam keluarga saya. Tapi kalau dia sudah punya keluarga tersendiri, menikah, punya suami dan seterusnya, nah itu beda lagi. Nah, kurban ini Bapak Ibu Allah muliakan, kata hadis dari Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah pernah bersabda, hadis riwayat Imam Tirmizi, ma'amila adamiyun min amal, tidak ada amalan yang dilakukan oleh manusia yauman nahr, hari raya Idul Adha. Yauman nahr itu hari penyembelihan, tanggal 10, tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah, itu hari penyembelihan. Nahar itu menyembelih. Di Yauman Nahar, hari penyembelihan. Tidak ada amal yang lebih utama di hari itu. Yang lebih Allah cintai. Min ihraqid dam. Daripada amal menyembelih hewan kurban. Sehingga saya mau sedekah nih. 3 juta. Saya mau kurban, kambing seharga 3 juta. Maka yang lebih afdol adalah menyembelih hewan kurban. Kenapa? Karena waktu itu momen ibadahnya ibadah hewan kurban. Kan ibadah itu keutamaannya sangat tergantung kepada momennya. Nah, ketika itu Yauman Nahar, di hari raya Idul Adha, itu momennya untuk menyembelih hewan kurban. Tidak ada amalan yang lebih Allah cintai, lebih afdol, lebih istimewa pada hari itu melebihi amalan menumpahkan darah menyembelih hewan kurban. Karena bulu-bulunya, tanduknya, kukunya semuanya akan ditimbang. Maka kalau semua bulu-bulunya ditimbang sebagai kebaikan, berarti setidaknya satu bulu satu kebaikan. Kalau hewan itu bulunya sangat banyak tak bisa dihitung, artinya pahala kurban tak terhitung, tak terhingga. Nah, itu keutamaannya. Lalu hukumnya bagaimana? Ulama ada dua pendapat. Pertama mengatakan korban wajib bagi yang mampu. Berdosa kalau enggak berkorban. Apa dalilnya? Di antara dalil yang mereka pakai adalah surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Kami telah memberimu alangkah banyaknya nikmat dan anugerah. Fasholli, karena itu salatlah, rajinlah salat. Karena Allah, wanhar, dan sembelihlah hewan kurban. Perintah sembelihlah hewan kurban wajib bagi yang ada kelapangan. Karena Allah sudah memberi nikmat dan rahmat yang banyak. Ditambah dengan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini dihasankan oleh Imam Al-Albani bahwa Rasulullah pernah bersabda,
Man kana lahu sa'ah, orang yang punya kelapangan, ada uang, ada rezeki. Falam yudahi, ia tidak berkorban, enggan berkorban. Fala yaqrabanna musallana, jangan dekat-dekat ke masjid kami. Enggak perlu datang ke musala kami. Kalau Rasulullah sudah berkami-kami begitu, berarti kita kan di luar garis. Siapa itu? Kalau ada kelapangan, ada rezeki, ada uang. Kalau nggak ada kelapangan, oh tuh nggak masuk. Berarti tidak terkena yang tadi. Marahnya Nabi, bencinya Nabi nggak masuk. Tapi kalau dia ada kelapangan tapi enggan untuk berkorban, Nabi marah, Nabi benci. Nggak usah, nggak perlu ke sini, nggak perlu ke masjid, nggak perlu bersama kami. Kalau Rasulullah sudah mengatakan nggak perlu datang ke masjid kami, terus kenapa kita masih bermimpi masuk surga bersama Nabi? Kalau mampu. Nah, sekarang Bapak Ibu yang Allah muliakan, tentu kita masing-masing yang menilai diri kita. Kita mampu atau tidak? Kita punya uang atau tidak? Kita punya anggaran atau tidak? Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Saya nggak punya anggaran, Ustaz. Saya belum mampu, Ustaz. Saya nggak punya uang, saya nggak apa-apa. Tapi boleh juga lah kita ukur kejujuran perkataan kita itu. Benarkah kita tidak punya kemampuan? Atau sebenarnya kita tidak punya kemauan? Itu dua hal berbeda. Kemampuan dan kemauan. Benarkah kita tidak punya anggaran? Atau sebenarnya bukan nggak ada anggaran, kita tidak memprogramkan. Benarkah kita nggak punya uang? Atau uang ada, cuma bukan untuk itu. Faktanya begini. Contohnya jajan lah. Saya pikir hari ini kalau untuk jajan anak SD 5.000. Itu udah standar ya. Kalau dia punya anak 2, 10.000 sehari. Kalau anak SMP, jajan 10.000. Anak SMA ya 15.000. Berarti kalau untuk jajan saja 10.000 untuk anak SD, 2 orang, 10.000 untuk anak SMP, udah 20.000. Tambah 15.000 untuk anak SMA, 35.000 sehari. Kalau 35.000 sehari, berarti kan 1 bulan kan lebih dari 360.000. Kalau 360.000, setahun kan 7.200.000. Kita punya. Karena kita menganggap jajan anak itu penting. 7.200.000 totalnya. Itu udah minim itu. Untuk korban, nah kalau di kita di Risalah Charity kan korban standar itu 2.600.000. Kalau korban besar spesial 3.600.000. Tahulah yang standar. Untuk jajan ada totalnya untuk anak-anak kita 7.200.000 setahun. Cuma nggak terasa kan tiap hari kita keluarkan 7.200.000. Ada kita, kenapa? Karena kita nggak tahu penting. Tapi untuk korban 2.600.000 nggak ada. Kenapa? Mungkin kita tidak menganggapnya penting. Mohon maaf bagi bapak-bapak yang masih merokok ya. Rokok itu yang murah taruhlah 20.000. Komodor atau Lintang 6 atau apa saya nggak tahu. Tapi taruhlah 20.000 harga rokok murah. Taruh pula rokoknya cuma sehari 1 bungkus. Berarti kalau 20.000 sehari, sebulan kan berapa itu? 600.000. Ya, 20.000 kali sebulan 600.000. Setahun 7.200.000. Untuk rokok ada. Untuk korban 2.600.000 nggak punya uang. Berarti dia menganggap merokok lebih penting ketika berkorban dibanding berkorban. Kita urai satu-satu. Untuk pulsa, sehari ini bapak punya HP, ibu punya HP, anak punya HP. Itu butuh pulsa. Coba totalkan. Ya setidak-tidaknya saya rasa termasuk bagi yang punya WiFi 300.000 juga sebulan.
Kalau 300.000 sebulan, berarti kan setahun 3.600.000. Ada kan? Ada. Karena kita anggap penting dan perlu. Untuk korban 2.600.000 belum ada. Nah, begitulah seterusnya. Kita punya anggaran untuk cicil motor, punya anggaran untuk kredit rumah, punya anggaran untuk beli tanah, punya anggaran. Tapi untuk korban nggak ada. Kenapa? Karena tidak kita anggarkan. Sebagian kita sebenarnya bukan tidak punya niat. Ada. Insya Allah Ustaz, nanti kalau saya punya kelebihan, saya akan berkorban. Kalau nanti ada kelapangan, kalau tunggu berlebih Bapak Ibu, biasanya nggak berlebih-berlebih. Dulu ketika gaji kita 2 juta, cukup. Naik gaji kita 5 juta sebulan, habis. Naik 10 juta sebulan, udah juga. Kenapa? Karena biasanya kita naik pendapatan, naik pula keinginan. Jadi anggaran kita tuh bertambah. Dulunya kita nggak neko-neko, cukuplah motor aja. Tapi ketika sudah gaji 10 juta sebulan, mulai kita berpikir untuk kredit mobil. Terus ketika sudah 50 juta sebulan, mungkin akan ada lagi ganti mobil dan seterusnya. Korban nggak jadi karena nggak berlebih-lebih. Karena tidak pernah kita masukkan dalam daftar anggaran wajib. Coba kita balik. Ini usulan, coba kita balik. Kita balik begini. Pokoknya Ustaz, saya akan berkorban minimal 1 korban untuk keluarga setiap tahun. Masukkan dalam anggaran kita. Ada anggaran APDAM, ada anggaran listrik, ada anggaran pulsa, ada anggaran SPP, ada anggaran kredit ini, ada anggaran korban. Begitu kita anggarkan, biasanya kita juga ada anggaran. Saya Pak Ibu terus terang paham tentang korban ini sudah lama, sejak MTS, sejak pesantren, sejak kuliah, dah paham lah. Tapi belum jadi berkorban. Kenapa? Karena polanya tadi nggak lebih-lebih, ada aja kebutuhan, ada aja. Sehingga uang tak pernah berlebih. Lalu saya dinasihatkan oleh seseorang, rubah caranya. Pokoknya daftar langsung pada panitia setiap tahun. Sudah saya daftar. Masuk satu peserta korban. Karena nama sudah didaftar, kita cari uangnya. Alhamdulillah. Sejak saat itu sampai hari ini, setiap tahun Allah mudahkan untuk berkorban. Ternyata bisa. Jadi, ternyata kelapangan itu atau kelebihan rezeki itu ada sebenarnya. Kita ada uang. Kita ada anggaran. Kita ada kemampuan. Karena kalau 3 juta 6, kalau 2 juta 500 itu kan sekitar 8.000 atau 8.500 sehari. Atau 10.000 sehari. Nabung kita 10.000 sehari. Itu sebulan sudah 300. Setahun 3.600.000. Korban besar. Cuma 10.000 sehari. Kalau kita anggap penting, anggap perlu, ya udah. Oh, dapat. Insya Allah dapat. Kalau belum juga kita tertarik dengan apa yang disampaikan oleh hadis riwayat Aisyah tadi, bahwa tidak ada amalan yang lebih utama, lebih afdol pada hari itu, pada hari raya Idul Adha, melebihi menyembelih hewan kurban. Baca-bacalah kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat yang tadi dibacakan oleh anak kita Abdan itu kan surat As-Saffat. As-Saffat ayat 100. Diawali dengan doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, beri aku anak yang soleh. Karuniakan aku anak yang soleh. Tahukah Bapak Ibu? Sama seperti kita ketika menikah ingin punya anak. Kapan Nabi Ibrahim baru Allah kabulkan doanya? Pada usia ketika beliau sudah tua. Sebagian sejarawan mengatakan usia beliau ketika itu 86 tahun. Dari muda menikah, lalu berharap punya anak dan berdoa, Allah kabulkan pada usia 86 tahun. Poin pertama adalah sekualitas Nabi Ibrahim alaihissalam, sekaliber Khalilullah, kekasih Allah. Doanya tidak langsung Allah kabulkan.
Ada masa lama. Allah uji kesabaran, Allah uji keikhlasan, Allah uji ketulusan. Setelah tua, baru Allah kabulkan. Nah, di sini kita ambil pelajaran sedikit. Jangan terburu-buru. Ketika kita bermohon dan minta pada Allah, belum Allah kabulkan, jangan sangka, jangan suudzon. Sabar, lanjutkan terus. Kenapa? Nabi Ibrahim aja berdoa, dah tua baru dikabulkan. Kita tak boleh terburu-buru. Kembali ke kisah Nabi Ibrahim. Nah, ketika sudah tua, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami beri kabar gembira Nabi Ibrahim dengan anak yang santun, anak yang soleh, anak yang ramah, menyenangkan hati, begitu. Anak yang baik hati, mainan mata. Allah uji Nabi Ibrahim. Dulu ketika beliau belum punya anak, ketaatan Nabi Ibrahim, keikhlasan, pengorbanan, perjuangan itu tidak diragukan. Beliau bahkan berhadapan dengan ayah kandungnya, pembuat patung Azza, berhadapan dengan raja di zamannya Namrus, lulus ujian. Dibakar oleh api besar, lolos ujian. Beliau ahli tauhid. Bahkan dalam solat kita berselawat untuk Nabi Ibrahim, setelah berselawat untuk Nabi Muhammad. Begitu kaliber Nabi Ibrahim. Nah, sekarang setelah punya anak, akankah beliau berubah? Tetatkah beliau taat sebagaimana sebelum punya anak? Ini yang Allah uji. Dan ujiannya benar-benar berat. Di titik di mana Nabi Ibrahim sedang senang-senangnya. Baru saja mendapatkan mainan. Puluhan tahun menunggu. Dapat anak. Menjelang balik. Sedang lincah-lincahnya. Senang memandangnya. Betul-betul ubek lari, pelari damam. Allah perintahkan sembelih anak. Sungguh berat. Kalau cuma minta uang sedekah ini mudah. Tapi ini anak yang dinanti dan dirindu puluhan tahun. Sedang senang-senangnya Allah minta. Kalau bukan Nabi Ibrahim rasanya berat. Kalau kita wallahu alam. Emang iman kita dibanding Nabi Ibrahim jauh, sangat jauh. Tapi Nabi Ibrahim dengan perintah Allah itu beliau siap. Sungguh pun beliau siap. Beliau komunikasikan dengan anaknya. Ini Bapak Ibu yang mulia, kita harus banyak berkomunikasi dengan anak. Komunikasi yang mesra. Komunikasi dari hati yang dalam. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, wahai anakku tersayang. Kalau bahasa itu, anak itu ibni bisa. Ya ibni, wahai anakku. Tapi kalau kalimat ya bunayya, wahai anakku tersayang. Aku diperintah oleh Allah untuk menyembelihmu. Itu ada dalam wahyu melalui mimpi. Bagaimana pendapat? Ismail, anak soleh, anak santun, didikan Islam, dididik oleh Nabi ayahanda beliau Nabi Ibrahim. Berkata, wahai bapakku, kalau betul itu Allah yang perintah, laksanakan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Saya akan sabar menerima. Nabi Ibrahim lulus. Ismail sukses. Bagaimana Hajar? Ibunya. Ini wanita yang halus perasaannya. Anak satu-satunya diminta untuk disembelih. Waduh, kalau wanita biasa berat-berat. Mungkin enggak. Kalau untuk yang satu ini enggak lah. Yang lain silakan. Tapi untuk anakku ya jangan. Tapi Hajar juga wanita surga. Sama. Kalau itu Allah perintahkan, laksanakan. Nabi Ibrahim lulus ujian. Istrinya lulus ujian, anaknya juga lulus ujian. Karena itu, keluarga Nabi Ibrahim adalah keluarga surga. Dia suami istri dan anak-anaknya masuk surga. Ini yang kita minta, yang kita idamkan. Ya Allah, saya, pasangan saya, anak-anak saya, masukkan ke dalam surga. Mereka, Nabi Ibrahim mengkorbankan anaknya. Hajar mengkorbankan buah hatinya. Ismail mengkorbankan nyawanya. Karena itu mereka layak masuk surga sekeluarga. Nah, kita yang Allah mintakan bukan nyawa, bukan anak, bukan buah hati. Yang Allah minta adalah sembelih seekor hewan kurban. Satu ekor hewan kurban bisa untuk sekeluarga minimal. Kalau mampu dua sekeluarga. Mampu tiga sekeluarga. Mampu 4 dan seterusnya. Nah, kalau ini kita lakukan, maka ketika menyembelihkan doanya begitu. Bismillah, Allahu Akbar. Allahumma haza minni wa min ahli baiti.
Ya Allah, terimalah kurbanku dan keluargaku. Nah, ini yang kita maksud. Kurban adalah di antara ibadah yang memang kita niatkan. Keberkahannya, pahalanya, kebaikan bukan cuma untuk kita, untuk pasangan kita dan anak-anak kita. Nah, karena itulah kita katakan kurban bagian dari upaya mewujudkan cita-cita masuk surga sekeluarga. Bagi yang mampu, bertekadlah mulai tahun ini saya akan berkorban minimal 1 untuk sekeluarga. Kalau nggak mampu, ya nggak apa-apa. Tapi jujurlah, benarkah kita nggak mampu atau nggak mau? Untuk yang lain kok ada anggaran. Beli ini dan itu kok ada uang. Tapi untuk kurban sekali setahun, cuma 1, nggak ada. Ya nanti kita akan diuji oleh Allah kejujuran kita dan kebenaran klaim kita bahwa kita nggak mampu. Saya khawatir begini Bapak Ibu Allah muliakan. Kalau kita selalu bilang nggak mampu, saya nggak sanggup, saya nggak kuat, saya miskin, saya nggak punya daya. Jangan itu menjadi doa. Karena itu kita tidak dimampukan oleh Allah. Doa kita begitu. Saya nggak mampu. Ya udah. Karena tiap saat bilang nggak mampu, ya Allah nggak mampu kan. Itu kan doa. Saya miskin. Ya Allah miskinkan kita. Saya tak berdaya. Ya tidak berdaya kita. Kenapa? Kita begitu terus ngomongnya, ya Allah kabulkan sekalian. Ya udah kalau begitu. Tapi kalau sebaliknya, insya Allah saya akan berusaha untuk mewujudkan ini. Dan saya sudah menabung. Biasanya begitu kita menabung, Allah yang cukupkan. Begitu kita tekad untuk melaksanakan suatu ibadah, Allah yang mampukan. Maka doa kita adalah, ya Allah, beri saya kemampuan untuk mentaatimu. Beri saya kekuatan untuk melakukan perintahmu. Beri kami, ya Allah, taufikmu untuk melaksanakan amal soleh. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga sekeluarga. Ini Bapak Ibu, mungkin ada waktu, tergantung ini ya moderator ya. Apakah ada tanya jawab, apakah ada diskusi, tapi intinya pesannya itu. Momen Idul Adha ini yang 1 bulan lagi ke depan, seyogianya tidak boleh kita lewatkan. Kalau Ramadan, alhamdulillah kita sudah berjibaku untuk melaksanakan ibadah sebulan penuh. Lalu di bulan Syawal, kita sudah mudah-mudahan ya, semua kita sudah puasa 6 hari di bulan Syawal. Karena 30 hari bulan Ramadan, tambah 6 hari di bulan Syawal, hasilnya sama dengan 1 tahun. Berarti 30 tambah 6 sama 365. Begitu hitungan matematiknya. Siapa yang berpuasa 1 bulan di bulan Ramadan, tambah 6 hari di bulan Syawal, pahalanya seperti puasa setahun. Jadi 30 hari tambah 6 hari bukan 36. Itu matematik konvensional. Tapi kalau matematik puasa, 30 hari Ramadan tambah 6 hari bulan Syawal sama dengan 1 tahun. 365 hari. Nah, puasa sudah, Syawal sudah. Tetap lagi Ramadan. Berarti aktivitas kita Bapak Ibu begitu, rutinitas kita dari ibadah pindah ke ibadah berikutnya. Faiza faragta fansab. Kalau selesai satu ibadah, lanjut ibadah berikutnya. Selesai yang kedua, lanjut yang ketiga. Selesai yang ketiga, rencanakan yang keempat. Terus kapan istirahatnya, Ustaz? Bapak Ibu yang Allah muliakan. Seorang muslim dunia ini untuk bekerja, untuk beramal. Kapan istirahatnya? Nanti di surga. Walaupun secara batin sebenarnya, mukmin ketika dia beramal, dia sudah istirahat. Batinnya sudah bahagia. Itu istirahat. Fisiknya mau bekerja, dia puasa, fisiknya bekerja, tapi batinnya istirahat, batinnya bahagia. Kalau ada orang nggak puasa, fisiknya istirahat, tapi batinnya sengsara, tidak istirahat. Dia nggak sholat, fisiknya istirahat, tapi batinnya menderita. Jadi mukmin secara batin melaksanakan perintah Allah, membuat fisiknya bekerja dan beramal, tapi batinnya istirahat. Tapi yang bekerja di dunia, beramal di dunia, di akhirat dia layak untuk istirahat. Di kita di dunia begitu. Udah sholat, kok sholat lagi? Ya memang begitu tugas kita di dunia. Kemarin puasa, kok sekarang ini? Mukmin memang diciptakan untuk itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Jadi berbahagialah jika kita rutinitas kita dari satu ibadah ke ibadah berikutnya. Satu ketaatan ke ketaatan berikutnya. Orang lain mungkin heran.
Dia tuh ibadah terus. Kapan dunianya, kapan istirahatnya? Biarkan orang heran. Tapi kita memang ini. Kita diciptakan untuk mengabdi dan beribadah pada Allah. Istirahat kapan? Nanti di surga. Itu barangkali kalau ada pertanyaan, silakan moderator untuk memimpin pertanyaan dari Bapak Ibu yang mulia. Baik, terima kasih kepada Ustaz Kam yang sudah menjelaskan tadi bagaimana strategi kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala bisa bersama-sama keluarga kita memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, salah satu yang beliau sampaikan adalah dengan berkurban. Dan sudah banyak penjelasan yang beliau sampaikan. Namun untuk memperluas kajian kita mungkin ada yang perlu Bapak Ibu Ayah Bunda tanyakan. Dan sudah ada yang 2 orang bertanya nih, Ustaz. Dari Bunda Ayasa sudah mengangkat tangan. Silakan Bunda, kalau bisa dinyalakan kameranya. Kalaupun tidak, silakan disampaikan orang tua dari siapa, sehingga kami nanti bisa catatkan untuk memberikan souvenir kepada anaknya. Silakan Bunda. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa terdengar ya Ustadz, mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Begini Ustadz, nama saya Bunda Ayasa, anak saya sekolah di RA Risalah. Saya ingin menanyakan perihal hukum berkurban itu kan sunnah muakkad ya Ustadz ya? Ya. Bagi yang mampu ya Ustadz. Nah jadi kalau tadi Ustadz paparkan, saya mendengar bahwa misalnya tahun ini saya belum bisa berkurban. Insya Allah tahun depan saya akan berjanji akan berkurban seperti itu Ustadz. Apakah hukumnya itu berubah Ustadz? Dari sunnah menjadi wajib Ustadz karena kita sudah berjanji. Nah seperti itu Ustadz. Pertanyaan dari saya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keberkahan, kebahagiaan untuk Ayesa dan Bunda dan keluarga. Juga itu untuk ayah bunda yang lain dan anak-anak kita semuanya yang lain dimanapun mereka bersekolah. Begini Bapak Ibu, kalau baru bertekad, baru berniat itu beda dengan bernazar. Kalau bernazar itu memang kita sudah berjanji pada Allah. Tahun depan saya akan berkorban. Saya bernazar untuk berkorban. Maka jadinya wajib. Tapi kalau baru, insya Allah tahun depan saya bisa berkorban. Itu namanya niat. Itu namanya keinginan. Niat dan keinginan itu kalau mampu ya diwujudkan. Kalau nggak mampu ya tidak. Tapi kalau sudah bernazar, kalau bernazar itu memang kita sudah berjanji wajib itu. Tahun depan saya mewajibkan diri saya untuk berkorban. Kalau sudah begitu, kalau sudah nazar ya wajib. Tapi kalau masih insya Allah tahun depan saya berkorban, saya berniat, saya berencana, saya punya tekad. Kalau itu masih dalam kategori niat yang jika mampu, alhamdulillah kita kerjakan. Kalau nggak mampu ya kita reschedule lagi niat kita. Di belum wajib. Tapi kalau nazar wajib. Kalau tadi itu tahun depan saya akan berkorban insya Allah. Itu masih dalam kategori niat. Kecuali begini, Bapak Ibu yang mulia, kita untuk menguatkan tekad kita, biar tidak berubah-ubah niat kita daftar. Ustaz, saya tahun depan berkorban. Nah, kalau kita sudah daftar dan sudah melapor pada orang lain, itu masuk dalam kategori janji yang menjadikan hutang atau bagaikan bernazar. Tapi kalau saya, itu yang saya lakukan. Karena nama saya sudah masuk, mau nggak mau saya harus cari uangnya. Dan alhamdulillah Allah mudahkan. Tapi kalau kita merasa baru kita sendiri yang berkata begitu, insya Allah saya tahun depan akan berkorban, saya berniat untuk berkorban, saya berencana untuk berkorban, saya bertekad untuk berkorban, itu nggak wajib. Itu tetap dalam kategori niat kebaikan yang kalau kita wujudkan Allah akan kasih kita pahala. Kalau tidak terwujud ya nggak apa, itu kan baru niat dan rencana. Kalau sudah kita sampaikan ke orang lain, masuk nama saya satu untuk korban tahun depan, ya itu sudah menjadi kita mewajibkan pada diri kita untuk tahun depan berkorban. Kecuali kalau kita kasih alas juga,
panitia masukkan nama saya rencana tahun depan untuk berkurban. Kalau belum penuh, berarti tahun depan lagi baru saya penuhkan. Pokoknya saya nabung dulu. Kan ada tabungan kurban nih, tabung kurban. Ternyata setahun baru 1 juta. Ya udah, berarti tahun depan. Jadi kapan penuhnya? Waktu itu saya berkurban. Nah, enggak apa-apa. Jadi kita nabung, kapan penuhnya saya berkorban. Kita nak penuhnya setelah 3 tahun. Ya berarti 3 tahun ke depan kita berkorban. Nah, nggak apa. Jadi kalau nazar wajib, tapi kalau yang tadi itu Ibu belum wajib. Dia sunat muakkad ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Sekam. Ya. Ini pertanyaan dari orang tua dari RA kita Arisalah. Selanjutnya ada yang mengangkat tangan nih Pak Mardi. Silakan Siap. Pak Mardi, dinyalakan kameranya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pertama-tama perkenalkan kami Mardi Nurmal, orang tua dari Barik Maulana Mardani di SMP Arisalah kelas 7 HL. Setelah mendengar uraian tausiah dari Ustadz tadi, ada beberapa pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Yang pertama mengenai kurban ini, pemahaman saya waktu kecil, waktu di kampung, orang-orang tua di kampung dulu mengatakan kalau kita bisa berkorban sepertujuh, kemudian setelah 7 kali, berarti kita sudah cukup, tidak perlu lagi berkorban katanya kan. Nah, jadi mohon nanti pencerahan yang ini Ustaz. Kemudian untuk yang kedua, ini saya terapkan juga waktu di kampung, cara berkurban ini. Kalau dulu kan orang pokoknya 1-2 hari mau Lebaran haji baru membayar bau berkurban. Tapi waktu itu saya coba untuk menabung ya, seperti yang saya Ustaz sampaikan tadi itu yang terakhir ini, ada menabung kurban, dicicil per bulan. Kalau seandainya nanti sampai 1 tahun silakan, tapi kalau enggak nanti lewat tahun, 2 tahun atau 3 tahun, baru dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau mampu kita sampai 1 tahun ke depan, mulailah dicicil. Habis Lebaran ini baru mulai cicil. Apakah 100 sehari atau sebulan, berapa sesuai dengan kemampuan kita. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya doakan keberkahan, kebahagiaan untuk Anda Barik, untuk Pak Mardi sekeluarga. Juga untuk keluarga yang lain, anak-anak kita semua, kita selalu saling mendoakan keberkahan dan kebahagiaan. Pertama, berkorban itu memang sunat muakkad ya, sunat muakkad setiap tahun. Artinya kita rencana kita tiap tahun, tapi mampu kita ternyata tahun ini mampu, besok nggak mampu. Ya ketika nggak mampu kita nggak berkorban. Nah, apakah kalau kita sudah 7 kali berkorban, setelah itu nggak lagi, tidak lagi wajib? Memang dia nggak wajib. Tidak lagi sunat, sunatnya tetap. Jadi sebenarnya kalau kita mampu, kapanpun kita mampu, walaupun sudah 7 kali, sudah sekian kali, tetaplah berkorban. Karena kita memang berharap setiap tahun keberkahan Allah alirkan untuk kita dan keluarga melalui ibadah kurban kita. Kalau mampu. Tapi kalau memang nggak mampu, ya nggak apa-apa. Kan memang tadi persyaratannya jika mampu, berkorbanlah. Hukumnya apa? Ya memang sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mampu. Tapi yang mayoritas ulama mengatakan sunat muakkad sangat dianjurkan. Apa itu sunat muakkad? Dikerjakan besar pahalanya, ditinggalkan besar ruginya, walaupun tidak berdosa. Jadi sunat itu tidak berdosa. Bukan nggak apa-apa. Kita sering salah mengartikan sunat. Sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Karena pengertiannya ditinggalkan nggak apa-apa, sering kita meninggalkan yang sunat. Kamu udah sholat rawatib belum? Kan sunat nggak apa-apa, nggak lakukan. Kamu sudah puasa sahur belum? Kan sunat nggak apa-apa. Bukan nggak apa-apa, tidak berdosa. Tapi apa-apa itu? Bayangkan, 2 rakaat sebelum subuh. Itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan isinya. Masa nggak apa-apa kita tinggalkan?
Bukan nggak apa-apa. Sunat itu dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Bukan nggak apa-apa. Kalau kita tinggalkan, oh besar ruginya. Walaupun kita nggak berdosa, tapi rugilah. Jadi kalau mampu lanjut terus sampai kapanpun, tidak dibatasi oleh 7 kali atau oleh 7 tahun dan seterusnya dan sebagainya. Yang kedua cara itu kan terserah kita ya. Kemampuan kita mampu 1 kali setahun, ya udah sekali setahun. Kalau kita mampunya sekali 2 tahun, ya sekali 2 tahun. Kita mampu bayar sekaligus, silakan. Kita nyicil dulu, silakan. Bahkan ada ulama mengatakan boleh hutang. Boleh hutang itu begini. Korban kita kemungkinan hari Idul Adha sekarang tuh di akhir Juni ya, tanggal 27 kalau nggak salah, 27 atau 28. Kita belum punya uang. Tapi di bulan Agustus kita akan menerima dana. Apakah sertifikasi, apakah intensif dan segala macam. Pokoknya kita sudah dapat informasi, kita akan menerima dana. Tapi kalau bulan Agustus kita sudah lewat kurban. Nah, kita kurbannya bulan Juni. Maka boleh kita daftar, kita utang dulu. Nanti bayarnya Agustus. Boleh berhutang untuk melaksanakan suatu ibadah. Yang nggak boleh itu adalah kita berhutang untuk beribadah, ibadah selesai, hutang nggak terbayar. Kenapa? Kita nekat, kita nggak punya bayangan sebenarnya. Uangnya belum jelas ada, kita ada hutang. Sehingga begitu kita kerjakan yang sunat ini selesai, dah kita dililit utang, nggak mampu bayar. Rusak hubungan dengan teman, rusak hubungan dengan ini. Untuk yang sunat jangan begitu. Haji aja nggak wajib. Tapi kalau yang tadi itu boleh. Bulan Agustus kita akan terima uang. Tapi Juni pelaksanaan ibadah Idul Adha, maka boleh kita hutang dan kita yakin Agustus ada pembayarnya. Jadi kalau cara terserah ya, mau sekaligus, mau dicicil, mau nabung dulu. Yang penting Allah lihat tekad kita untuk berkorban. Semoga Allah mudahkan. Gitu. Baik, terima kasih Ustaz. Penjelasan yang sangat rinci tadi dari pertanyaan orang tua kita. Selanjutnya Ustaz, masih ada yang mengangkat tangan untuk bertanya. Ya. Silakan kepada Bapak Muhammad Faras. Silakan Pak. Menyalakan kameranya Pak. Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Senang dengan pengajian ini Pak Ustadz. Alhamdulillah. Langsung saja, saya memperkenalkan diri dari orang tua dari Muhammad Faras Ramadan, yaitu Raymond Aneka dari Batam. Ya, di sini mohon maaf saya cuma mau menanyakan Ustadz. Yang pertama, untuk berkorban, kalau mampu 1 ekor sapi, bagus. Kalau seandainya kemampuan orang tua itu cuma 2 ekor kambing, itu boleh apa tidak Pak Ustadz? Maksud saya apakah tidak berlebihan? Nah, karena Rasulullah mencontohkan kalau dalam Rasulullah saya perhatikan cuma satu aja gitu. Kenapa enggak 3 gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, pertanyaan kedua, ini pernah saya dengar korban lebih dari 7 orang itu macam mana Pak Ustadz? Itu boleh nggak dalam agama? Mungkin kita ada 10 orang ya atau 15 orang mampu untuk 1 ekor sapi cuma. Jadi nggak bisa untuk maksudnya mungkin 10 orang lah gitu kan. Dalam hadis itu kan 7. Kalau kita 10 orang jadikan 1 ekor sapi, boleh nggak itu ya dalam agama? Itu aja Pak Ustadz. Mohon maaf, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama. Berkahat untuk Pak Ridwan tadi ya, orang tua dari Faras Ramadan dan keluarga. Juga untuk semua orang tua kita dan anak-anak kita, semoga Allah limpahi keberkahan dan kebahagiaan. Pertama, dia begini, 1 kambing bisa sekeluarga, itu minimal. Kalau kita lebih mampu, 2 sekeluarga. Bahkan di zaman Rasulullah itu dalam sahabat itu ada yang 1 orang itu 100 ekor kambing. Ya tergantung kemampuan. Tapi selalu bawa keluarga kita. Kalau kita mampu 1 sekeluarga. Mampu 2 ekor kambing, 2 sekeluarga. Kalau mampu 1 ekor sapi, 1 ekor sapi sekeluarga. Kalau masih sekeluarga itu tidak ada batasannya, minimal 2 kambing. Boleh 10 orang. Ternyata keluarga kita jumlahnya 10 orang, nggak apa-apa. 1 kambing untuk 10 orang. Nah, kalau beda-beda orang, beda-beda kakaknya, memang maksimal 7 kakak, 7 orang yang berbeda keluarga, itu 1 ekor sapi. Kalau 10, nggak bisa.
Yang bisa 10 itu hanya onta. Kalau onta 10, karena onta mahal ya. Jadi kalau kita 10 orang, kalau seandainya 10 itu berada di satu keluarga, itu boleh. Nah, jangankan 1 ekor sapi, 1 ekor kambingnya boleh sekeluarga. Apa yang kita masuk sekeluarga? Satu rumah. Saya punya kakak kandung, tapi dia sudah punya rumah tersendiri, itu udah beda keluarga namanya. Nah, dia sudah punya kakak tersendiri, ahli baitinya beda. Tapi kalau masih kita tinggal satu rumah nih, saya sebagai kakak tertua, adik-adik saya tinggal bersama saya. Saya lah yang membiayai sekolahnya. Sama saya juga ada anak saya. Ada mertua, ada ibu semacam. Totalnya kalau dihitung 12 orang. 1 ekor kambing boleh, keluarga namanya, satu rumah. Jadi kalau 10 orang, 1 sapi boleh selama dia sekeluarga. Tapi kalau beda-beda keluarga, aturan yang diajak oleh Rasulullah adalah sapi bisa untuk 7 orang. Onta bisa untuk 10 orang. Kalau lebih gimana Ustaz? Apalagi kan ada juga yang kalau di Arisala itu ada anak-anak satu kelas dia iuran untuk beli 1 ekor kambing. Saya katakan belum termasuk ibadah kurban, tapi dapat pahala yaitu sedekah daging, dan itu bagian dari edukasi agar nanti jika sudah dewasa bisa berkorban. Jadi mereka rame-rame 1 kambing. Mereka dapat pahala. Jangan kata tidak sah korban kamu. Tidak termasuk ibadah kurban, tapi tetap dapat pahala sedekah daging, sedekah kambing. Dan sisi positif lainnya, mereka sedang melatih diri mereka untuk menjadi orang yang berkorban kelak jika sudah dewasa. Jadi satu instansi Ustaz kami mau ini, dia tidak termasuk korban, tapi tetap dapat pahala sedekah daging namanya. Sebagaimana begini Ustaz, kami punya korban, tapi kami nyembelihnya sebelum sholat hari raya. Apa kata Rasulullah? Jika disembelih sebelum sholat hari raya, itu namanya sedekah daging biasa. Kalau disembelih sesudah hari raya, itulah dia ibadah kurban. Jadi begitu aturannya tidak kita jalankan, tidak dapat pahala kurban, tapi tetap dapat pahala sedekah daging, sedekah sembelihan begitu. Jadi kalau 10 orang beda-beda keluarga tidak masuk dalam kategori berkurban. Tapi kalau 7 masuk. Kecuali kalau 10 orang itu adalah satu keluarga. Wallahu a'lam bishawab. Oke, alhamdulillah clear Pak Ustadz. Terima kasih jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz. Masih ada yang mengangkat tangan saat kita ambil 2 pertanyaan lagi. Satu yang mengangkat tangan, kemudian nanti kita bacakan 1 lagi pertanyaan di kolom chat. Kemudian nanti pertanyaan-pertanyaan yang belum kita jawab di kolom chat akan kita share jawabannya melalui grup WA yang sudah kita buat. Silakan Pak Ade, waktu dan tempat kami silakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Ustaz. Terima kasih juga atas informasi tadi, materi yang telah diberikan. Ada pertanyaan dulu bertanya pada kami, katanya kalau misalnya kita belum diakikahkan sama orang tua kita, katanya, apakah kita ada siapa namanya? Silakan. Ya, apakah itu tidak sebaiknya kita akikah dulu daripada korban, katanya, ada pertanyaan kayak gitu. Kemudian bagaimana, apakah boleh misalnya kita berkorban, kita niatkan untuk juga sekalian untuk akikah? Itu aja Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Ibu Ade, orang tua anak kita Ifa Zakiyah, sama saja doa kita ya. Allah berkahi keluarga ini, Allah berkahi anak-anak kita. Allah berkahi semua orang tua dan anak-anak kita yang ada di sini. Akikah itu hukumnya sunat, sebagaimana kurban juga sunat muakkad. Walaupun ada juga ulama mengatakan akikah itu wajib bagi yang mampu, kurban juga wajib bagi yang mampu. Tapi pendapat yang mayoritas ulama adalah dua-duanya sunat muakkad. Sangat dianjurkan untuk dilakukan. Dan dua-duanya tidak ada kaitan saling memberi syarat. Sah korban kita kalau sudah akikah, atau sah akikah kita kalau sudah berkorban. Tidak ada. Dia 2 ibadah yang terpisah.
Dua ibadah yang memiliki rukun tersendiri. Jadi mana yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Jadi pernyataan bahwa tidak sah kurban kalau belum akikah itu tidak ada landasannya, karena dua-duanya itu sunat muakkad. Sunat muakkad itu artinya ya kalau kita kerjakan besar pahalanya, jika kita tinggalkan besar ruginya, tapi tidak berdosa. Nah, tapi bolehkah kita sekaligus niatnya? Jadi 1 ekor kambing di situ untuk akikah juga, untuk kurban juga. Bapak Ibu, niat itu di antara fungsi niat adalah untuk mendapatkan pahala dari yang kita kerjakan. Maka jika kita menyembelih hewan kurban, niatnya kurban, dapat pahala kurban. Kalau niatnya akikah, dapat pahala akikah. Tapi 1 untuk 2 niat, nggak bisa. Karena dia 2 hal yang berbeda, penyebabnya berbeda, waktunya berbeda, syarat-syaratnya juga berbeda. Jadi makanya itulah pentingnya niat. Ini kita apa nih? Kayak puasa hari Kamis. Puasa hari Kamis itu nilainya beda-beda, tergantung niatnya. Ada yang mengqadha puasa Ramadannya hari Kamis juga. Ada yang puasa Ayyamul Bid hari Kamis juga. Ada yang puasa nazar dia laksanakan hari Kamis juga. Ada yang puasa sunat hari Kamis juga. Terus yang mana ini? Tergantung niatnya. Nggak bisa dia puasa sehari atau sekaligus puasa nazar, puasa qada Ramadan, puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid, nggak bisa. Maka niat fungsinya untuk membedakan ini kita lakukan niatnya apa. Agar jelas pahalanya, agar jelas konsekuensinya. Itu tidak bisa satu kurban untuk sekaligus niat akikah, Ibu ya. Kecuali begini, Ustadz, saya berkorban insya Allah tahun ini 5 ekor kambing untuk kami sekeluarga. Tapi kami ada 2 yang belum akikah nih. Nah, jadi kami masukkan jadi totalnya 1 sapi. Di 1 sapi kami sembelih 5 nama untuk kurban, 2 nama untuk akikah. Itu boleh. Boleh. Tapi kalau 1 kambing sekaligus untuk akikah dan kurban itu tidak. Karena ibadahnya masing-masing, Ibu ya. Itu. Syukuran Ustaz. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu telah bertanya kepada pembicara kita. Selanjutnya di kolom chat ada juga yang bertanya, banyak juga nih, Ustaz. Cuma kita ambil 1 pertanyaan. Ini dari Muhammad Sami Maisa ini bertanya. Bunda, sebaiknya kita berkurban di lingkungan tempat tinggal kita atau ke tempat lain yang betul-betul membutuhkan, seperti mungkin tempat bencana atau yang membutuhkan yang lainnya. Gimana tuh? Oke. Pertama, saya mohon kepada panitia, pastikan setiap yang bertanya, kasih ke saya pertanyaannya, saya akan jawab. Dan nanti tolong apakah di grup di-share jawabannya atau di japri ke Ibu yang bertanya. Tapi kalau di grup lebih bagus, sehingga yang lain juga mendapatkan berkah dari pertanyaan itu. Tapi pastikan semua yang mengirim chat untuk bertanya, sampaikan ke saya akan jawab. Tidak boleh ada yang bertanya, tapi tidak terjawab. Berarti, ulangi pertanyaan tadi. Keutamaan untuk berkorban ini di tempat tinggal kita atau di tempat-tempat yang membutuhkan, misalnya tempat bencana atau yang lain. Siap. Bapak Ibu Allah muliakan, yang jelas korban itu bila syarat dan rukunnya sudah kita penuhi, syarat hewan kurban sudah kita penuhi, lalu waktu dan ketentuan juga sudah, maka kurban kita sudah sah. Tinggal sekarang mana yang lebih afdol, berkorban di tempat lingkungan atau kita kirim ke daerah lain. Dia sama dengan sedekah, Bapak Ibu ya, sama dengan sedekah dan amal lainnya. Prioritas utama adalah lingkungan terdekat. Jadi tidak boleh kita atau tidak dipandang sebuah keutamaan. Kita sudah bersedekah kemana-mana, tetangga kita ternyata membutuhkan. Kita sudah infak kemana-mana, keluarga kita kekurangan. Jangan sampai itu terjadi. Tapi jika begini, alhamdulillah Ustaz, kalau di komplek kami, namanya juga komplek, alhamdulillah menengah ke atas. Kadang pada hari Idul Kurban itu sampai 12 ekor. 12 ekor, jumlah kakak di situ nggak banyak, sehingga melimpah daging. Dan kami di sini itu rata-rata sudah biasa makan daging. Orang-orang menengah ke atas.
Jadi kita pandang kalau kita berkorban di komplek kita, di komplek orang-orang yang sudah biasa makan daging, dan korbannya banyak dan melimpah, sementara ada daerah-daerah minus, daerah-daerah jauh, daerah-daerah terluar, mungkin jauh dari akses, mungkin secara ekonomi mereka minus. Sehingga bagi mereka, korban itu masuk sesuatu yang sangat istimewa. Satu ekor kambing itu satu kampung, alangkah bahagianya. Jadi kalau ada kasus-kasus begitu, saya menyarankan memang kita sebaiknya mengirim korban ke yang lebih membutuhkan. Lebih besar maslahatnya, lebih membahagiakan bagi yang menerima. Jika kasusnya begitu. Tetapi kalau seandainya daerah kita aja masih kurang, nah tentu itu prioritas. Tapi alhamdulillah saya di kompleks saya ikut satu, lalu melalui lembaga satu. Kalau bisa begitu ya bagus juga. Tapi jika hanya satu dan kita mesti memilih, maka lihatlah mana yang lebih maslahat, mana yang lebih membutuhkan. Kita kirim ke Mentawai, di tempat kita saja minus dan kurang. Tentu tempat kita lebih dahulukan. Tapi alhamdulillah tempat kami udah banyak, udah melimpah. Sebagian kami kirim mungkin ke daerah ya di kota-kabupaten di Sumbar juga banyak kok daerah-daerah yang masih membutuhkan. Kalau ke Mentawai, saya tahu sekarang ini sudah melimpah. Karena hampir semua lembaga-lembaga ke situ arahnya. Dan berbagai lembaga korban Mentawai. Sehingga akhirnya sudah banyak sekali. Sementara ada daerah yang saya tahu kayak di daerah Bungus, kayak di daerah ini, ternyata masih ada titik-titik yang memang belum tersentuh korban. Jadi intinya adalah mana yang lebih maslahat, mana yang lebih membahagiakan, mana yang lebih membutuhkan, kesitulah korban lebih afdol. Kalau di kampung kita sudah melimpah, kirimlah ke kampung tetangga yang masih kekurangan. Kalau di komplek kita sudah berlebih, kirimlah ke desa-desa yang mungkin masih merindukan dan mendambakan. Begitu ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban dari beberapa pertanyaan dari orang. Ada satu saya baca tadi Ibu Aisyah, Ibu apa tadi? Iya, Ustaz. Di situ terus baca atau banyak ya? Banyak, Ustaz. Ada berapa lagi Ustaz yang belum terjawab, mungkin lebih baik kita nanti melalui grup atau mungkin langsung bisa hubungi Satkam langsung di nomor. Boleh. Ayah, kasih nomor saya. 64 kali 351 ya, Ustaz. 0811. Iya. 64 kali 351. Baik. Jadi semua orang tua yang pertanyaannya belum terjawab seperti Pak Syahril, Ibu Esa, segala macamnya, karena keterbatasan waktu, silakan di WA ke HP saya insya Allah akan usahakan untuk menjawabnya. Mau telepon langsung juga boleh, mau WA juga boleh, ketemu langsung juga nggak apa-apa, siap. Baik. Terima kasih pada saat. Saya ulangi nomor HP-nya 08 11 ya 6 4 kali 6-nya 351 0811 6 351 Pak 6 4 kali 351 6 4 kali. Masih ada baru 51, 3-nya belum. 0811 64 kali 351. Oke ya betul ya. Siap. Baik Satkam, terima kasih. Selanjutnya kita minta closing statement dari Satkam selaku Kepala Las Risalah Ceriti tadi juga menyampaikan bahwa kalau ayah bunda yang akan berkorban di Las Risalah Ceriti itu besarannya yang kita catat tadi untuk yang biasa itu 2,6 juta, kemudian yang untuk spesial 3,6 juta, dan alhamdulillah sejauh ini kita memang salurkan ya Ustaz untuk kebutuhan seluruh masyarakat Sumatera Barat. Kita mohonkan kepada Satkam untuk closing kesimpulan dari materi beliau, kemudian kita tutup dengan doa dan mohon kesediaan Satkam untuk bisa memimpin doa pada malam hari ini. Pada Ustaz, silakan Ustaz. Baik, Bapak Ibu Allah muliakan. Kembali saya ingatkan, mari kita selalu berharap dan berdoa pada Allah. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk masuk surga sekeluarga. Saya, pasangan saya, orang tua saya, saudara saya, dan anak-anak saya. Nah, di antara langkah untuk mewujudkan itu adalah selain memperbanyak doa, juga bersedekah untuk yang sudah meninggal dunia, dan berkorban. Dan di setiap korban kita, berapapun kemampuan kita, sertakan keluarga kita. Ya Allah, ini korbanku dan keluargaku.
Nah, jika kita belum ada kemampuan, memang tidak wajib. Tapi kita mesti berusaha. Karena ketika kita berusaha, Allah mudahkan insya Allah. Kalau kita tunggu berlebih, kalau kita tunggu ini, biasanya nggak jadi-jadi. Maka bertekadlah. Maka setelah kita bertekad, biasanya Allah akan mudahkan. Kalau kita mampu dan punya anggaran untuk banyak hal, untuk kurban mesti kita masukkan menjadi salah satu mata anggaran kita. Untuk belanja, untuk ini, untuk jajan, dan untuk kurban. Kalau kita masukkan ke dalam mata anggaran kita akan berusaha untuk mencarinya. Dan insya Allah, mudah-mudahan satu kambing atau satu nama sekeluarga setiap tahun, insya Allah kita bisa lakukan mulai tahun ini dan tahun-tahun selanjutnya. Dengan cara itu, sebagaimana Nabi Ibrahim dan keluarganya, Allah beri anugerah masuk surga sekeluarga, kurban kita juga kita niatkan, dan Allah akan catat insya Allah. Semoga kita juga bisa menghantarkan diri kita dan keluarga kita masuk surga sekeluarga. Kita berdoa pada Allah Bapak Ibu di malam yang berkah ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Radina billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Ya Allah ya Rahman, yang Maha Pengasih, ya Rahim, yang Maha Penyayang, ya Ghafur, Maha Pengampun, ya Tawwab, Maha Penerima taubat, ya Afun, yang Maha Pemaaf, ya Karim, Maha Mulia. Ampuni dosa dan kesalahan kami, maafkan kekeliruan dan kekhilafan kami, bersihkan diri kami, hati kami dari noda dosa dan perbuatan yang haram, dari kemaksiatan dan kezaliman yang selama ini kami lakukan. Kami tahu atau enggak tahu, kami sadar atau enggak sadar, sengaja atau enggak sengaja, ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman, ampuni juga dosa kedua orang tua kami yang masih hidup atau yang sudah meninggal dunia. Kasih dan sayangi mereka ya Allah, sebagaimana mereka kasih dan sayang pada kami semenjak kami kecil. Ya Allah, ampuni dosa pasangan kami, suami-suami kami, istri-istri kami, anak-anak yang kami cintai, saudara-saudari kami, sahabat-sahabat kami. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu kami, kuatkan kami, beri kami kekuatan untuk mentaati-Mu, untuk menjalankan perintah-Mu, beri kami kemudahan untuk mengamalkan sunnah-sunnah-Mu, untuk berkorban, untuk umrah, untuk haji, untuk sedekah, untuk wakaf. Ya Allah, beri kami kemampuan untuk berzikir, untuk bersyukur, dan untuk beribadah kepadamu dan karenamu. Allahumma kfina bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami terhindar dari yang haram. Waghdina bifadlika amman siwak. Kayakan ya Allah kami dengan karuniamu sehingga kami tidak perlu meminta pada selainmu. Allahumma khtim alaina bihusnil khatimah. Ya Allah, tutup hidup kami, matikan kami ketika kami sudah bertaubat, ketika kami sedang beramal soleh, ketika Engkau redha pada kami, ketika syurga-Mu dekat pada kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Allahumma la takhtim alaina bisu'il khatimah. Ya Allah, jangan sampai kami mati, kami masih bergelimang dosa, bergelimang maksiat, Engkau murka pada kami, neraka-Mu dekat pada kami. Ya Allah, jangan kami Engkau matikan dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, di sisa hidup kami di dunia ini, beri kami kebahagiaan, beri kami keberkahan, beri kami kesejahteraan. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, kami juga ingin bahagia dengan kebahagiaan yang hakiki, dengan kesejahteraan yang sejati di dalam syurga-Mu di akhirat nanti. Wa qina azabannar. Jaga kami dari neraka, jaga anak-anak kami dari neraka, jaga orang tua kami dari neraka, jaga saudara-saudara kami dari neraka. Ya Allah, beri kami kesempatan untuk masuk syurga sekeluarga. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rahim, amin ya Arhamar Rahimin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pada Setkam sekali lagi, dan terima kasih banyak kepada ayah bunda yang sudah bergabung pada
majelis ilmu pada malam hari ini. Insya Allah kita akan hadir selama sebanyak 2 kali dalam sebulan. Mudah-mudahan ini tidak merugikan kita untuk hadir, sehingga bisa menambah wawasan kita juga dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada yang penanya tadi sudah kami catat beberapa orang, insya Allah akan kami berikan door prize yang dipersembahkan oleh Bank Syariah Indonesia. Terima kasih, sehat selalu pada ayah bunda. Kita tutup dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kehilapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum.